Asma lahir di Mekah 27 tahun sebelum kenabian. Ia tumbuh berkembang di rumah ayahnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar menyatukan segala perangai baik sehingga menjadi manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Asma tinggal di rumah ayahnya Ash-Shiddiq, mempelajari segala akhlak luhur darinya, dan tumbuh dewasa mencintai keutamaan. Asma menikah dengan salah satu di antara 10 orang yang dijamin surga. Ia adalah Zubair bin Awam. Ia memang fakir, tapi ia lelaki mukmin. Diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar, ia berkata, Zubair menikahiku di bumi ini. Ia tiada memiliki harta budak atau apapun selain seekor kuda. Aku biasa memberi makan kudanya. Aku mencukupi keperluannya juga mengurusnya. Aku menumbuk biji-bijian dan menuangkan air. Selanjutnya membuat adonan, namun aku tidak ahli dalam membuat roti. Tetangga-tetangga dari Ansar sering membuatkan roti untukku. Mereka adalah para wanita yang tulus. Asma meneruskan, aku biasa membawa biji-bijian di atas kepala dari tanah milik Zubair yang diberikan Rasulullah sejauh 2/3 farsyak. Suatu ketika aku datang dengan membawa biji-bijian berada di atas kepala. Aku bertemu Rasulullah bersama sejumlah sahabat. Beliau memanggilku lalu bermaksud memboncengku di belakang beliau. Aku malu berjalan bersama kaum lelaki dan aku teringat sifat cemburu Zubair. Ia sangat pencemburu. Rasulullah tahu aku merasa malu. Beliau kemudian berlalu. Aku kemudian menemui Zubair kemudian berkata, Rasulullah berpapasan denganku saat aku membawa biji-bijian di atas kepalaku. Beliau bersama sejumlah sahabat. Beliau mendorongkan unta agar aku naik bersama beliau. Aku merasa malu dan aku ingat sifat cemburumu. Zubair kemudian berkata, sungguh kau membawa biji-bijian itu lebih berat bagiku daripada kau membonceng di belakang beliau. Setelah itu Abu Bakar mengirimkan seorang budak untuk mengurus keperluanku sehingga aku tidak perlu lagi mengurus kuda milik Zubair. Abu Bakar seakan-akan telah memerdekakanku. Setelah Rasulullah berhijrah bersama Abu Bakar, keduanya mengirim seseorang untuk membawa keluarga mereka berdua ke Madinah. Asma akhirnya berhijrah dalam kondisi mengandung anaknya, Abdullah bin Zubair. Diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar bahwa ia mengandung Abdullah bin Zubair. Ia menuturkan, aku pergi berhijrah ke Madinah saat mengandung 9 bulan. Aku singgah di Kuba dan melahirkan di sana. Setelah itu aku membawa bayiku ke hadapan Nabi, lalu aku letakkan di pangkuan beliau. Beliau kemudian meminta kurma lalu beliau mengunyahnya. Setelah itu beliau meludah ke dalam mulut bayiku, sehingga makanan pertama yang masuk ke dalam perut bayiku adalah air liur Rasulullah. Setelah itu beliau mentahnik dan mendoakan berkah untuknya. Dialah bayi pertama yang dilahirkan dalam Islam. Kelahiran Abdullah bin Zubair adalah awal yang baik bagi kaum muslimin. Mereka merasa bahagia dan optimis karena kelahirannya. Ia tumbuh besar dengan mencintai ketakwaan seperti yang disebut-sebut ibunya. Ia rajin sholat malam dan berpuasa. Ia bahkan disebut pemimpin masjid. Al-Baladzari menyebut anak-anak Asma dari Zubair. Asma melahirkan Abdullah, Urwah, Munzir, Ashim, Ummu Hasan, dan Aisyah. Terdapat sejumlah sisi menawan dalam kepribadian Asma yang menunjukkan ia tiada duanya di berbagai lini kebajikan. Allah memberkahi usianya yang berumur panjang hingga mendekati 100 tahun. Namun demikian tak satu pun giginya tanggal. Akal pandangannya yang tepat dan kata-katanya yang menawan tetap terjaga. Ia tetap suka memberi dan melakukan berbagai amal baik. Turut hadir dalam perang Yarmuk bersama sang suami Zubair. Di bawah naungan Al-Khalifah Rashidin, Asma meraih kedudukan yang pantas didapatkan. Sebab semua khalifah mengenal keutamaan dan senioritasnya. Umar bin Al-Khattab memberi jatah para wanita muhajirah generasi pertama sebesar 1 juta dirham. Di antaranya Asma binti Abu Bakar, Asma binti Umais, dan Ummu Abdullah bin Mas'ud. Salah satu sisi agung yang ada dalam kepribadian Asma adalah kemampuan menafsirkan mimpi dengan baik. Konon, Sa'id bin Musayyib paling tahu tafsir mimpi. Ilmu ini ia pelajari dari Asma binti Abu Bakar. Asma berjiwa bersih, suci batin, hatinya selalu terhubung dengan Allah. Mengawasi diri secara ketat baik saat
sepi maupun ramai. Namun demikian, ia masih menilai jiwanya lalai. Ibnu Abi Mulaika berkata, suatu ketika Asma mengalami sakit kepala. Sambil meletakkan tangan di kepala, ia berkata, ini pasti karena dosaku, dan dosa yang Allah ampuni jauh lebih banyak. Di antara tanda berkilau dalam kehidupan Asma adalah kefasihan tutur bahasa yang ia miliki, fokus hati dan akal, serta mempunyai kemampuan menggubah syair. Ia memiliki bait elegi indah untuk kepergian sang suami yang mengisyaratkan kefasihan tutur katanya. Dalam sejarah, kaum wanita juga banyak menorehkan sikap heroik dan penuh pengorbanan. Namun pahlawan kita Asma mengungguli seluruh kaum wanita melalui sebuah sikap yang mengisyaratkan kecerdasan, kemurahan hati, dan tindakan baiknya. Sikapnya ditunjukkan pada sang putra Abdullah bin Zubair yang kekuasaannya membentang luas di Hijaz, Yaman, Irak, dan Khurasan. Di samping itu, ia juga merenovasi bangunan Ka'bah. Namun kekuasaannya mulai lenyap. Pasukan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi mengepungnya saat berada di Mekah Al-Mukarramah, sementara bebatuan besar Manjanik menggempur ke arahnya dari segala penjuru. Inilah saatnya bagi Abdullah bin Zubair untuk meminta perlindungan aman dan atau melarikan diri. Namun bagaimana mungkin ia melakukan hal itu sementara berbagai negeri nan luas terbentang mengenal keberanian dan ketuhannya. Ibunya Asma juga dikenal sebagai wanita berani mati generasi pertama. Ibunya kala itu sudah hampir mendekati usia 100 tahun, namun akalnya tetap menebar hikmah dan tutur kata nan jelas. Abdullah bin Zubair datang padanya untuk mengungkapkan kesedihan yang ia rasa dan meminta pendapatnya terkait apa yang harus ia lakukan. Urwah menuturkan, aku bersama saudaraku 10 hari sebelum terbunuh menemui ibu kami yang tengah sakit. Abdullah bertanya, bagaimana kondisi ibu? Sakit, jawab Asma. Dalam kematian ada keselamatan, kata Abdullah. Sepertinya kau menginginkan kematian ibu. Jangan begitu, kata Asma sambil tertawa. Asma meneruskan, demi Allah aku tidak mau mati dulu sebelum mendengar salah satu kabarmu kepadaku. Kau terbunuh lalu aku mengharap pahala atas kematianmu, atau kau menang sehingga aku merasa bahagia. Jangan pernah kau melakukan suatu rencana yang membuatmu gagal, sehingga kau menghadapi rencana itu karena membenci kematian. Urwah berkata, padahal maksud saudaraku adalah ia sebentar lagi akan dibunuh sehingga membuat ibu sedih. Abdullah bin Zubair kemudian mendekat, meraih tangan ibunya, mencium dan mendekapnya. Saat itu Ibnu Zubair mengenakan baju besi. Saat mendekap, ibunya merasakan sentuhan baju besi itu lalu bertanya, mengenakan baju besi seperti ini bukan tindakan orang yang menginginkan sesuatu mati seperti yang kau inginkan. Aku mengenakan ini tidak lain untuk menguatkan hati ibu, sahut Ibnu Zubair. Kau tidak perlu menguatkan hati ibu, sahut Asma. Abdullah bin Zubair pun melepas baju besi dan mengenakan jubah sutra yang selalu ia kenakan di bawah pinggang. Abdullah bin Zubair berpamitan kepada ibunya dengan kerelaan jiwa sambil bertutur, wahai Asma, jika aku terbunuh janganlah kau menangis. Tiada lagi tersisa selain kemuliaan leluhur dan agamaku. Itulah sumpah tegasku padamu. Abdullah bin Zubair gugur sebagai syahid. Hajjaj menyalibnya di Masjidil Haram. Saat Hajjaj membunuh Abdullah bin Zubair, Hajjaj masuk menemui Asma dan berkata padanya, Ibunda Amirul Mukminin memerintahkanku untuk memperlakukanmu dengan baik. Apakah ibu ada perlu? Asma menyahut, aku bukan ibumu, aku adalah ibu orang yang disalib di puncak celah bukit itu. Aku tidak punya keperluan apapun, namun aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, di Sakif akan muncul seorang pendusta dan pembunuh. Adapun si pendusta, kita sama-sama sudah tahu maksudnya, Al-Mukhtar As-Saqafi. Sementara si pembunuh itu adalah kamu, pembunuh orang-orang munafik, sahut Hajjaj. Diriwayatkan dari Mansyur bin Syafiyah dari ibunya, ia berkata, suatu ketika Asma berada di sisi masjid saat Ibnu Zubair disalib. Ibnu Zubair memeringkan kepala ke arahnya lalu berkata, jasad ini bukan apa-apa, yang ada di sisi Allah adalah ruh, maka bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Asma berkata, apa yang menghalangiku untuk bertakwa dan bersabar? Toh kepala Yahya bin Zakaria pernah dihadiahkan kepada salah seorang pelacur Bani Israel. Setelah melalui rentang waktu 1 abad lamanya, lengkap dengan segala suka dan duka yang berakhir dengan pembunuhan sang anak,
Akhirnya Asma tidur di atas ranjang kematian untuk menyusul orang-orang tercinta yang sudah lebih dulu menuju negeri penuh kenikmatan dan keabadian. Ibnu Sa'ad menuturkan Asma meninggal dunia beberapa malam setelah anaknya terbunuh. Ibnu Zubair terbunuh tepat pada 17 hari berlalu dari bulan Jumadil Ula tahun 73 Hijriah. Az-Zahabi menuturkan ia adalah penutup para muhajirin lelaki dan perempuan. Seperti itulah Zatun Nitaqain pergi meninggalkan dunia setelah menorehkan kata-kata cahaya dalam sejarah. Hingga kini kita masih teringat akan kisah keharuman perjalanan hidupnya yang memenuhi seluruh dunia dengan aroma kejujuran, keikhlasan, sumbangsi, dan pengorbanan. Semoga Allah meridhoinya, membuatnya senang, dan menjadikan surga Firdaus sebagai tempat kembalinya. Allahu a'lam bissawab.